Film diawali dengan pemberitahuan yang menjelaskan bahwa di masa mendatang sistem penjara Amerika akan melakukan sebuah perubahan, yang dimana perusahaan swasta akan mengambil alih semua fasilitas lembaga dan berusaha untuk menarik keuntungan. The Wayland Corporation is the new owner of the Terminal Island. Dan tidak berapa lama kita akan diperlihatkan sekelompok narapidana yang saling mengejek satu sama lain. Dan akhirnya kerusuhan pun terjadi. Saling serang antar geng pun tidak bisa dihindarkan. Sementara itu kita akan diperlihatkan seorang reporter yang sedang meliput kerusuhan di penjara bernama Jonas. Dan pada akhirnya kerusuhan pun mereda setelah dilakukan penembakan kepada para napi. Lalu scene pun berpindah ke rumah seorang bos mafia bernama Marcus Kent yang sedang mengobrol bersama sahabatnya sekaligus tokoh utama kita bernama Lucas. Dan di sini Marcus pun memberikan tugas kepada Lucas untuk merampok sebuah bank bersama keponakannya yang pengalamannya masih sangat pemula. Lucas pun sedikit menolak, tapi Marcus memberitahu kalau keponakannya akan melakukan dengan penuh semangat. Lalu Marcus pun memberikan mobil support kepada Lucas untuk melakukan tugasnya. Okay. Don't fuck each other. Di sisi lain, Jonas dan Warden pun diundang ke kantor Wayland untuk menjelaskan apa yang terjadi di penjara. Dan di sini Jonas pun mengusulkan kepada Wayland untuk membuka bisnis pertarungan bebas yang intinya juga untuk meraup keuntungan. What exactly do you have in mind? Kembali ke Lucas yang sedang ingin melakukan perampokan bersama anak buah dan keponakan Marcus. You get out. No one gets hurt. We know. Don't worry. Dan saat perampokan berlangsung tidak disangka, dua polisi datang untuk mengecek bank. Lucas yang tahu itu pun langsung memberitahu mereka untuk membatalkannya. Namun itu sudah terlambat. Get out of there. Lucas yang tahu itu pun keluar dari mobilnya dan langsung melumpuhkan dua polisi tersebut. Lalu saat mereka ingin keluar, salah satu polisi pun berhasil menembak Terry dan tanpa sadar Lucas dengan refleks menembak polisi tersebut sampai mati. Lalu situasi pun seketika menjadi kacau saat petugas keamanan mulai tembak-menembak dengan para perampok. Lalu mereka pun memutuskan untuk pergi. Lalu kejar-kejaran pun terjadi. Dan saat polisi semakin banyak, Vinny pun dengan cerobohnya langsung menjatuhkan granat untuk menghindari kejaran polisi. What the fuck are you doing? Lucas yang tahu itu pun langsung memukulnya dan menyuruh mereka berdua untuk turun. Get out the fucking car! Di sisi lain, Marcus yang di rumah pun melihat berita bahwa Lucas telah teridentifikasi dan nama Marcus terlibat dalam aksi perampokan tersebut. Marcus yang kesal pun mencabut TV lalu membantingnya. Kejar-kejaran pun masih berlanjut, dan di sini Lucas terus memacu kecepatan mobil dengan sangat cepat. Namun jembatan yang Lucas lewati ternyata buntu. Dan pada akhirnya Lucas pun tertangkap. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, Lucas pun sekarang sedang berada di bis tahanan dan akan menuju penjara Terminal Island untuk menjalani masa hukumannya. Dan di dalam bis juga terdapat Liz, yaitu orang yang nanti akan menjadi tim Lucas. Sesampainya di sana, mereka pun langsung melakukan pemeriksaan dan pembersihan. Setelah itu dikirim ke dalam sel. Dan saat di dalam sel, Lucas pun teringat kalau dia tidak akan bersaksi atas kejahatan Marcus, sekalipun hadiahnya kebal hukum ataupun uang. Di sisi lain, Marcus mendapat informasi kalau Lucas berada di suatu pulau. Marcus pun menyuruh anak buahnya untuk membunuhnya. Karena walaupun Lucas sudah dianggap sebagai saudara sendiri, Marcus takut Lucas akan mengkhianatinya dan buka mulut tentang perampokan tersebut. Kembali ke Lucas yang sedang melihat pertarungan bebas hidup dan mati yang sengaja dibuat penjara ini untuk ditayangkan secara live di TV berbayar, yang ujung-ujungnya juga untuk meraup keuntungan. Lalu Liz pun menjelaskan petarung yang paling berbahaya di sini bernama Big Bill dengan 19 kali kill, diikuti 14K dengan 14 kali kill. Dan pembuat acara deathmatch ini adalah Jonas, yaitu seorang mantan Miss Universe yang dicabut mahkotanya karena punya dugaan hubungan spesial dengan kelima juri.
dan sekarang menjadi produser di Deathmatch. You have a list pretty much ready to go in anything, don't you? Lalu pertarungan pun kembali dimulai dengan Xander Grady melawan pemimpin Triad, yaitu 14K. Dan di sini mereka bisa mengaktifkan berbagai senjata untuk mereka gunakan dalam pertarungan. Dan jika tidak ada yang menang dalam pertandingan, maka ancaman mati untuk mereka berdua. Lalu pertarungan pun dimulai. Saat di awal 14K sedikit kewalahan melawan Grady karena Jonas menonaktifkan senjata untuk 14K. Namun pada akhirnya 14K bisa membalikkan keadaan dan menjatuhkan Grady.